Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang reksadana. Saya akan jelaskan tentang definisi dan cara kerja reksadana, kemudian keuntungan dan risiko reksadana, jenis-jenis reksadana di Indonesia, dan cara beli reksadana. Sebenarnya sudah banyak yang membahas tentang reksadana secara detail dan lengkap di channel YouTube lainnya, tapi pada akhirnya mereka ada unsur penjualan atau unsur pengajakan untuk membeli produk reksadana mereka dengan memberikan iming-iming atau cashback yang banyak serta imbal hasil yang banyak. Misalkan mereka nyontohkan, ayo beli reksadana di produk kami, silakan kunjungi website ini, nanti akan kami berikan cashback, misalkan 50% dengan imbal hasil yang tinggi. Nah, itu menurut saya agak sedikit bias. Kenapa? Karena mereka tidak menjelaskan keuntungan dan resiko, serta berapa modal utama yang harus kita siapkan untuk membeli produk mereka, dan keuntungan atau imbal hasil gitu kalau kita beli produk mereka. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang yang sebenarnya itu reksadana di Indonesia itu seperti apa. Tanpa panjang lebar, kita langsung bahas saja. Apa itu reksadana? Jadi, reksadana ini adalah salah satu alternatif investasi, jenis investasi bagi masyarakat pemodal. Khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan tidak memiliki kemampuan atau keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Nah, pada umumnya reksadana ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam efek oleh manajer investasi. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa bedakan perbedaan antara saham dan reksadana. Yang signifikan perbedaannya itu adalah adanya si manajer investasi itu tadi. Nah, kemudian apa sih keuntungan dan risiko dalam reksadana? Keuntungannya itu pertama, modal yang tidak memiliki dana besar itu bisa melakukan diversifikasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Maksudnya gini, kalau kita pemodal retail, investor retail yang pendapatannya minim, artinya bukan dalam minim, tapi kita mau untuk berinvestasi. Nah, keuntungannya dalam reksadana ini, kita bisa melakukan pembelian minimum 10.000 sampai 100.000, tergantung jenis produk reksadana yang kita mau beli. Ada banyak sekali reksadana yang minimum pembeliannya di harga yang seperti itu. Keuntungan kedua, reksadana itu mempermudah pemodal kecil untuk melakukan investasi di pasar modal. Nah, jujur di Indonesia sangat kekurangan investor, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang kesulitan mencari investor di Indonesia. Nah, makanya dengan lewat reksadana ini, kesempatan kita untuk berinvestasi di pasar modal. Tujuannya adalah untuk memodali si perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan usahanya. Tapi setelah kita modalkan, uang yang tadi kita nitipkan itu akan kembali dan juga beserta imbal hasilnya. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah efisiensi waktu. Nah, ini lebih tepatnya kepada modal yang memiliki dana besar tapi tidak punya waktu untuk menganalisis laporan keuangan fundamental, analisis fundamental dan faktor pendukung lainnya. Maka reksadana adalah jenis instrumen investasi yang sangat tepat bagi si pemodal yang kurang paham untuk meminimalisir kurangnya risiko dalam investasi mereka. Jadi dari samping keuntungannya, ada juga risikonya. Risikonya yang pertama adalah
kita tahu bahwa dalam reksadana ada perusahaan atau manajer investasi. Nah, di manajer investasi ini kita biasanya dalam beberapa produk reksadana dikenakan biaya fee. Nah, biaya fee dari manajer investasi itu tergantung bervariasi dari produk investasi reksadana yang kita pilih. Tapi biasanya manajer investasi itu kisaran 0,3% sampai 0,7%. Dan sekali lagi itu tergantung dari produk reksadana yang teman-teman pilih. Yang kedua adalah likuiditas. Ini adalah kesulitan yang sangat sulit bagi manajer investasi. Kenapa? Karena pemodal besar itu tadi melakukan penjualan kembali atau redemption terhadap unit-unit yang dipegangnya. Jelas unit yang dipegang itu adalah unit yang sangat besar. Kesulitannya adalah manajer investasi untuk menyiapkan uang tunai atas penjualan kembali redemption tersebut. Kemudian ada uang prestasi. Nah, ini merupakan kesulitan atau risiko terburuk dari reksadana. Kenapa? Biasanya ada perusahaan yang gagal bayar, tidak mampu bayar utangnya, tidak mampu bayar pinjaman obligasinya, katakanlah seperti itu, atau ada asuransi yang mengasuransikan reksadananya, tapi susah untuk mengembalikan ganti rugi, atau bahkan mereka kembalikannya dengan nilai yang sangat rendah. Dan juga uang prestasi juga ini ada banyak pihak terkait yang bisa mempengaruhi nilai aktiva bersih dari reksadana. Biasanya dari pialang, kemudian dari bank kustodian, dari agen penjualan, kemudian dari bencana alam. Nah, ini semua dapat mempengaruhi penurunan nilai aktiva bersih. Tapi jangan khawatir, teman-teman. Jadi, kalau misalkan ini terjadi penurunan, dan investor yang lebih penekanan kepada value investing, jika terjadi penurunan, maka dia akan membelinya. Nah, ini kesempatan. Pasti akan naik lagi dalam kurun dekat, waktu yang dekat, katakanlah 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis reksadana. Itu ada 4 di Indonesia. Yang pertama adalah reksadana pasar uang atau money market fund. Jadi reksadana jenis ini hanya melakukan sebagian investasinya pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo lebih kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Ada banyak sekali reksadana pasar uang yang dipasarkan. Kemudian reksadana pasar uang ini 80% atau 90% lebih kepada deposito. Sisanya di surat berharga Bank Indonesia atau obligasi. Kemudian pendapatan tetap atau fixed income fund. Jenis ini hanya melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk utang dengan risiko yang lebih tinggi dari pasar uang untuk menghasilkan peningkatan pengembalian yang stabil. Jadi reksadana pendapatan tetap ini atau lebih dikenal dengan obligasi banyak. Jadi hampir 80% modal kita, dana kita itu alokasi asetnya itu di obligasi atau utang negara. Ada reksadana saham atau equity fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80-90% dalam aktivanya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Karena investasinya ini dilakukan di saham. Risikonya jauh lebih tinggi dari kedua reksadana sebelumnya. Namun menghasilkan tingkat pengembalian yang sangat tinggi, yang lebih tinggi. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah jenis reksadana campuran. Nah, yang namanya campuran berarti dari ketiga produk reksadana ini digabung menjadi satu. Jadi kita bisa membeli reksadana campuran, tapi di dalamnya sudah ada pasar uang, kemudian obligasi, dan juga reksadana saham. Dan untuk aset alokasinya itu biar si manajer investasi yang menentukan berapa persen untuk dialokasikan di saham, berapa persen untuk dialokasikan di obligasi, dan berapa persen dialokasikan di pasar uang. Jadi
reksadana campuran ini kita percayakan kepada si manajer investasi untuk mengelola modal kita. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara kita melakukan pembelian unit reksadana? Jadi ada banyak sekali tempat kita membeli reksadana. Di Indonesia itu sudah banyak bank-bank digital yang buka kesempatan investor untuk membeli unit reksadana. Yang saya tahu, bank digital di Indonesia itu adalah Genius Bank, Bank Genius, ya Bank BTPN. Itu baru di bulan 1 kemarin mereka membuka investasi dalam reksadana, dalam bentuk reksadana. Kemudian ada Bank BCA, kemudian ada Bank Mandiri, BNI, dan masih banyak bank lainnya. Kemudian di website ada juga e-commerce, perusahaan e-commerce yang menjual reksadana. Ada Tokopedia dan juga Bukalapak. Nah, dari kedua e-commerce ini yang saya lihat baru di Tokopedia. Dan baru menjual 2 jenis reksadana di dalam websitenya mereka atau dalam aplikasi mereka. Kemudian ada bareksa.com. Jadi kita bisa membeli lewat website di Bareksa. Dan di sana banyak sekali jenis produk, 4 jenis produk Indonesia yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan. Nanti bagaimana caranya kita untuk memilih jenis reksadana terbaik dan manajer investasi profesional. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan buat video tentang memilih reksadana yang terbaik dan juga manajer investasi yang terbaik juga. Nah, kemudian ada yang namanya aplikasi Bibit. Nah, aplikasi Bibit ini adalah aplikasi yang saya pakai untuk membeli produk reksadana. Jadi, nanti akan juga saya jelaskan bagaimana cara membelinya, kemudian memilih produk yang terbaik juga di aplikasi Bibit. Dan mencoba menghitung return yang kita dapatkan kalau kita membeli produk reksadana tersebut, reksadana yang ada di Bibit. Oke, cukup sampai di sini. Kalau teman-teman pengen diskusi, silakan komen di komentar. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bertanya di komentar. Dan jangan lupa dukung saya dengan like, share, dan subscribe, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video tentang investasi. Assalamualaikum.